Kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem penguasaan suatu negara atas wilayah lain dengan tujuan menguasai sumber daya alam, tanah, dan tenaga kerja wilayah tersebut. Biasanya dilakukan dengan cara mendirikan koloni, daerah jajahan, dan menempatkan penduduk dari negara penjajah di sana. Imperialisme. Imperialisme adalah politik atau sistem kekuasaan suatu negara untuk memperluas pengaruh dan dominasinya terhadap negara lain, baik melalui penjajahan langsung, kontrol politik, ekonomi, maupun budaya. Latar belakang kolonialisme. Imperialisme Barat 1, gold atau emas, dorongan mencari kekayaan, terutama rempah-rempah, emas, perak, dan hasil bumi lain. 2, glory atau kejayaan, keinginan memperoleh kejayaan, kekuasaan, serta memperluas wilayah jajahan agar bangsanya dipandang hebat. 3, gospel atau penyebaran agama. Semangat menyebarkan ajaran Kristen ke daerah-daerah baru. Faktor pendukung. 1, penemuan teknologi maritim. Hadirnya kompas, peta, dan kapal karavel membuat bangsa Eropa mampu berlayar lebih jauh hingga ke Asia. 2, dorongan membuktikan bumi bulat. Semangat penjelajahan muncul untuk menemukan jalur baru perdagangan, yang berujung pada penemuan wilayah-wilayah baru. 3, imigran Konstantinopel. Setelah kota Konstantinopel jatuh, para ilmuwan pindah ke Portugis dan Spanyol, membawa ilmu navigasi serta peta yang mendukung penjelajahan samudra. Faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menutup jalur perdagangan Asia ke Eropa yang sebelumnya menjadi pusat distribusi rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol terdorong mencari jalur laut baru untuk mendapatkan rempah langsung dari sumbernya di Nusantara. Kedatangan mereka yang awalnya untuk berdagang kemudian berubah menjadi kolonialisme dengan tujuan menguasai perdagangan dan sumber daya, dan kondisi penindasan inilah yang akhirnya memicu lahirnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan asing. Masuknya bangsa Portugis. Latar belakang kolonialisme. Imperialisme Barat ke Indonesia dimulai saat Portugis, dipimpin Alfonso de Albuquerque, berhasil menguasai jalur perdagangan di Malaka tahun 1511. Motif utamanya 3G, gold, glory, gospel, mencari kekayaan lewat rempah-rempah, memperluas kekuasaan, dan menyebarkan agama Katolik. Setelah menguasai Malaka, Portugis masuk ke wilayah Nusantara, termasuk Maluku, karena tertarik dengan rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar Eropa. Dari situ, Portugis jadi bangsa Eropa pertama yang menancapkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Masuknya bangsa Spanyol. Ekspedisi Spanyol menuju Maluku bermula pada tahun 1519 di bawah pimpinan Ferdinand Magellan untuk mencari jalur barat perdagangan rempah. Namun, setelah Magellan gugur di Filipina pada 1521, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Ia berhasil membawa kapal Victoria dan rombongan yang tersisa sampai ke Maluku dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Tidore. Kehadiran Spanyol ini menimbulkan persaingan dengan Portugis yang sudah lebih dulu menguasai Malaka dan Maluku. Persaingan kedua bangsa Eropa tersebut akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa tahun 1529, yang menetapkan Maluku berada di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan Spanyol mengalihkan pengaruhnya ke Filipina. Masuknya bangsa Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia berawal tahun 1596 dipimpin Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Motivasi utamanya sama, mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa dengan harga tinggi. Walau kedatangan pertama mereka kurang sukses karena konflik dengan penduduk setempat, Belanda tidak menyerah. Mereka datang lagi dengan armada dagang yang lebih kuat, lalu pada 1602 membentuk VOC, Verenigde Oostische Compagnie, sebagai kongsi dagang. Dengan VOC, Belanda mulai menguasai perdagangan, memonopoli rempah, dan sedikit demi sedikit menancapkan kekuasaan politik di Nusantara. Dari sinilah kolonialisme Belanda berkembang panjang, hingga lebih dari 3 abad di Indonesia. VOC, Verenigde Oostische Compagnie, adalah kongsi dagang Belanda yang berdiri tahun 1602 dengan hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah di Asia, khususnya Indonesia. Dengan hak oktrau, VOC bisa mencetak uang, membuat perjanjian, membangun benteng, dan berperang, sehingga bertindak layaknya negara. Kekuasaannya membuat VOC berjaya selama hampir 2 abad, namun akhirnya bubar pada 1799 karena korupsi dan biaya perang, lalu kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Masuknya bangsa Prancis. Masuknya Prancis ke Indonesia terjadi melalui Belanda yang berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Pada 1808, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal dengan tugas memperkuat pertahanan Jawa dari ancaman Inggris dan membenahi administrasi. Ia membangun jalan raya Pos Anyer Panarukan sepanjang lebih dari 1000 km sebagai jalur strategis, namun pelaksanaannya menggunakan kerja rodi yang menyengsarakan rakyat. Masa pemerintahannya meninggalkan warisan pembangunan,
tetapi juga penderitaan akibat kebijakan yang keras. Masuknya bangsa Inggris. Masuknya Inggris ke Indonesia terjadi pada 1811 setelah berhasil merebut Batavia dari Belanda Prancis. Pemerintahan dipimpin Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal, 1811-1816, dengan kebijakan penting seperti penghapusan kerja rodi, penghapusan perbudakan, serta penerapan sistem sewa tanah. Ia juga berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan melalui penulisan History of Java dan pelestarian Candi Borobudur. Namun, sistem baru yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai tantangan. Kekuasaan Inggris pun singkat karena pada 1816 Indonesia dikembalikan kepada Belanda melalui Konvensi London.